Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan Zoom meeting ini dalam rangka yaitu presentasi mengenai observasi produk patisserie dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Ahmad Alwi, 2. Ayu Nurul Faiza, 3. Ersyanda Fajrin, dan 4. Hairatul Husna Yunis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu juga, langsung saja kita masuk kepada pemateri 1, yaitu Hairatul Husna. Hairatul Husna Yunis, kepada saudari Hairatul Husna Yunis, disilahkan. Maaf, sebentar ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Hairatul Husna Yunis. Saya akan menjelaskan apa itu patisserie. Patisserie adalah sebuah tipe toko Perancis atau Belgia yang berspesialisasi pada pembuatan roti pastry dan permen. Serta merupakan sebutan untuk tipe makanan tersebut. Macam-macam produk patisserie, diantaranya adalah croissant. Croissant termasuk dalam kategori patisserie dengan bentuk bulan sabit yang sangat khas. Walau sekilas mirip dengan pastry, adonan croissant menggunakan bahan ragi. Adonan kemudian dilipat bersama butter sehingga menghasilkan kue yang berlapis-lapis, bertekstur renyah dan gurih. Croissant lezat dinikmati begitu saja ataupun dengan aneka isian seperti sandwich. Biasanya pembuatan produk croissant ini memakan waktu yang cukup lama karena harus menghasilkan adonan yang berlapis-lapis. Untuk bahan dan proses pembuatannya saya tampilkan di layar. Berikut adalah contoh cara pembuatan produk patisserie yaitu croissant. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudari Hairatul Husna Yunis. Baiklah, untuk pemateri 2, langsung saja kepada saudari Ayu Nurul Faiza. Kepada saudari Ayu disilahkan. Baik, selanjutnya ialah roti. Roti tawar biasanya dijadikan sebagai menu sarapan yang sederhana. Seperti namanya, roti ini tidak memiliki rasa khusus, karena itu penyajiannya membutuhkan tambahan rasa dari bahan lain. Roti tawar sangat mudah ditemukan di banyak minimarket, tidak harus membelinya. Bisa coba membuat roti tawar yang lembut dan mengembang sempurna. Bahannya seperti yang ada di layar. Untuk bahan-bahannya bisa dibacakan, Ayu? Bahannya 236 ml susu, 2 sendok makan mentega, 345 air hangat, 7 gram atau 1 sendok makan ragi kering, 2 sendok makan gula, 1 sendok makan garam, 780 sampai 910 gram tepung terigu,
Cara membuatnya, yang pertama kumpulkan semua bahan, panaskan susu dan mentega dalam panci kecil dengan api sedang, angkat dari api saat mentega meleleh dan sisihkan hingga dingin. Tuang 118 ml air hangat dalam panci kecil dengan api sedang, masukkan ragi secara perlahan ke dalam mangkuk sambil diaduk. Pengadukan yang konstan saat menambahkan ragi akan mencegahnya menggumpal. Sisihkan ragi selama sekitar 5 menit. Selanjutnya pada mangkuk besar tambahkan gula, garam, dan sisa air hangat, campur hingga rata. Periksa panci berisi susu dan mentega. Jika sudah hangat, saat disentuh, tuang cairan ke dalam mangkuk besar dan diaduk. Tuang air ragi ke dalam mangkuk besar. Penting menuangkan ragi saat adonan hangat, bukan mendidih panas. Yang selanjutnya, campur tepung roti sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Setelah beberapa kali menuang tepung, adonan akan mulai kaku dan sulit untuk mencampurkannya dengan sendok kayu. Uleni sampai kalis dan diamkan hingga mengembang. Keluarkan adonan ke atas papan uleni lagi sampai kempes. Olesi loyang dengan mentega, masukkan adonan ke dalam loyang, kemudian panggang pada suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 45 menit. Setelah matang, potong-potong roti. Kemudian sajikan. Lanjut yuk, slide berikutnya. Selanjutnya donat. Donat adalah pangan yang digoreng, dibuat dari adonan tepung terigu, gula, telur, dan mentega. Donat yang paling umum adalah donat berbentuk cincin dengan lubang di tengah dan berbentuk bundar dengan isian manis seperti selai, jelly, krim, dan kustard. Bahan-bahannya 250 gram tepung terigu protein tinggi, 55 gram gula pasir, 2 kuning telur, 125 ml susu cair, 5 gram ragi, dan 40 gram margarin. Lelehkan dan dinginkan. Cara pembuatannya, yang pertama masak susu di api kecil sebentar saja sampai hangat. Masukkan ragi, aduk rata, sisihkan. Selanjutnya dalam wadah, campur tepung terigu dan gula pasir, aduk hingga rata. Masukkan telur dan campuran susu ragi secara bergantian. Mixer sampai kalis, lalu tambahkan margarin cair. Mixer kembali hingga kalis dan elastis. Istirahatkan adonan selama 45-60 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa tutup wadahnya menggunakan lap lembab atau plastik wrap. Kempiskan adonan lalu bagi menjadi 16 bagian, istirahatkan kembali selama 10 menit. Tipiskan adonan menggunakan rolling pin, cetak donat dan tata ulang, langsung lubangi setengahnya. Biarkan selama setengah jam hingga adonan mengembang lagi 2 kali lipat. Panaskan minyak yang banyak dengan api kecil sedang, masukkan donat, goreng sampai kecoklatan, balik sisinya, goreng lagi hingga kecoklatan. Angkat lalu tiriskan dan dinginkan. Donat siap disajikan dan diberikan topping. Selanjutnya saya persilakan kepada Ersyanda. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ayu Nurul Faiza. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya yaitu kepada Saudari Ersyanda Fajrin, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya pai. Pai adalah makanan yang terdiri dari kulit kue kering dan isi yang beraneka ragam. Isi pastai dapat berupa buah, daging, ikan, sayur, keju, coklat, kustar, kacang, dan lain-lain.
Bahan kulit untuk pie yang terdiri dari 250 gram tepung terigu, 1 sendok makan gula halus, 150 gram palmia butter, 2 butir kuning telur. Untuk bahan flanya terdiri dari 200 ml susu cair, 40 gram gula pasir, 2 butir kuning telur, dan 12 gram tepung maizena. Lalu 1 sendok teh margarin dan setengah sendok teh vanila ekstrak. Untuk bahan toppingnya menggunakan buah seperti kiwi, anggur, jeruk, dan untuk olesan pie terdiri dari coklat batangan yang dicairkan. Untuk bahan siramannya 1 sendok teh agar-agar putih, 100 cc air, dan 1 sendok teh gula. Cara pembuatannya, yang pertama, campurkan bahan kulit pie kecuali telur. Aduk dengan spatula kayu hingga bergelender. Masukkan kuning telur, aduk rata. Bulatkan adonannya, timbang 200 gram. Cetakkan adonan ke dalam cetakan pie yang sudah dioles tipis margarin. Tusuk-tusuk bagian dasar pie dengan garpu agar tidak menggelembung. Panggang hingga matang selama kurang lebih 20 menit. Dinginkan dan keluarkan dari cetakan. Oles dengan coklat cair dengan bagian dalamnya, lalu sisihkan. Yang kedua, untuk flannya, cairkan tepung maizena dengan sebagian susu, campurkan kuning telur, aduk rata. Rebus sisa susu dan gula hingga mendidih. Masukkan campuran maizena dan kuning telur, aduk cepat hingga meletup-meletup. Matikan api. Masukkan margarin dan vanila, aduk rata. Yang ketiga, isi mangkuk pie dengan flan, hias dengan potongan buah. Yang keempat, masak bahan siraman hingga mendidih, lalu angkat. Tuangkan secukupnya ke atas pie buah, sajikan dingin lebih nikmat. Selanjutnya, kue sus. Kue sus adalah kue berbentuk bundar dengan rongga berisi flan, custard, atau daging. Kue sus dengan isi flan atau custard disajikan setelah didinginkan di lemari es, karena flan atau custard yang berbahan baku susu mudah menjadi basi. Untuk resep sus, untuk bahan kulitnya terdiri dari 100 gram terigu pro tinggi, 100 gram margarin, 250 ml air, setengah sendok teh garam, 3 butir telur. Dan untuk bahan flannya terdiri dari 2 butir kuning telur, boleh 1 atau skip kalau mau flannya warna putih, 50 gram tepung maizena, 500 ml susu cair, 80 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 2 sendok teh margarin. Untuk cara pembuatannya, yang pertama, cara membuat kulit. Didihkan air, margarin, dan garam. Masukkan tepung, aduk cepat sampai rata dan kalis. Tunggu sampai agak dingin, pindahkan adonan ke wadah mixer, lalu masukkan telur satu persatu sembari dimixer hingga halus dan rata. Masukkan ke plastik segitiga, berisi segitiga dan cetak sesuai keinginan. Yang kedua, oles loyang dengan margarin. Setelah dicetak, masukkan ke oven yang sebelumnya dipanaskan 15 menit. Panggang hingga matang. Jangan dibuka-buka oven hingga kokoh. Yang kedua, cara membuat flannya, yaitu cairkan tepung maizena dengan sebagian susu cair. Kocok lepas, kuning telur satukan. Lalu didihkan susu cair, tambah gula pasir, tambah gula garam, lalu margarin sambil diaduk sampai gula larut. Tuang larutan tepung maizena, aduk cepat dan rata. Angkat potong sus sedikit dan semprotkan flan ke dalam sus. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Ersyanda Fajrin yang sudah menyampaikan beberapa materi tentang produk patisserie dan teman-teman yang lain juga. Ya, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1, mengenai tentang produk-produk patisserie. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mengkritik dan memberikan saran, kami persilahkan.
Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, yang ingin menambahkan dan ingin yang memberikan kritikan atau masukannya untuk kelompok kami silahkan. Ya, ini dari Safitri Firdaus, perwakilan dari kelompok 3 kan? Apakah ada ingin menambahkan atau memberi pertanyaan? Atau Adit dari kelompok 2 ingin ada penambahan tentang kelompok kami ini? Saya rasa nggak ada tambahannya dan ataupun kritikan ataupun saran. Berarti saudari Safitri Firdaus sudah bisa menerima presentasi kami ini kan? Bisa menyimaknya kan? Iya, presentasinya sudah cukup baik. Oke, terima kasih. Adit, bagaimana perwakilan dari kelompok 2? Ya, sama dari kelompok 2 cukup jelas presentasi dari kelompok Alwi. Terima kasih. Terima kasih kembali kami ucapkan. Berarti presentasi kami pada malam hari ini sudah cukup selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan dari kelompok lain sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di Zoom meeting kami pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan saya sebagai moderator dan pemateri yang lain, mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.